Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. God is good all the time, God is good. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih mendapatkan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Walaupun hanya melalui online, tapi saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga saudara, bahkan di mana saudara berada, dan akan memberkati melalui ibadah online ini. Firman Tuhan akan menjamah saudara, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada di rumah, bahkan di mana saja saudara berada, kita awali dengan doa. Biarlah Tuhan campur tangan, Roh Kudus turun di atas ibadah kita dan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan pada hari ini, walaupun melalui online, tapi kami mengundang Engkau. Kami mengundang Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun umat-Mu berada, juga di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, memberkati umat-Mu, memberkati ibadah kami, memberkati semua yang mendengar ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hamba-Mu serahkan ibadah online ini. Biarlah Roh Kudus campur tangan sepenuhnya, dan kami semua boleh dilawati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah online ini, dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari ini kita masih ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita akan puji Dia, kita akan tinggikan Dia, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
yang setia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersorak-sorai, bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan bahwa Dia Sobat kita yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia meninggalkan diriku.
hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang sanggup mengubahkan sikap hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dan ku datang, ku bersujud kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online pagi ini. Puji Tuhan, kita sudah dibawa masuk dalam puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan kita dibawa untuk mengenal atau mengingat kasih setia Tuhan, kemurahan-Nya. Saya percaya saat ini Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara dalam rumah saudara masing-masing. Oleh kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan Allah saja kita ada sebagaimana kita ada. Sehat, bersukacita, dan semangat mengikuti ibadah online ini. Beberapa jemaat memberi WA kepada saya dan mereka berkata sudah rindu untuk beribadah di gereja bersama-sama. Tetapi apa yang mau dikata bahwa keadaan tidak mengizinkan seperti itu. Kita berdoa supaya satu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
tentu kita akan dapat lagi berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di dalam gereja. Tapi saat ini kalau kita ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online, tidak mengurangi akan hadirat Tuhan di dalam rumah saudara-saudara pada saat ini. Memang saat ini adalah saat yang sulit, di mana keadaan menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali. Kita tidak tahu apa lagi yang akan datang di hadapan kita, tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut terhadap virus, terhadap apa yang kita sedang hadapi, tapi biarlah kita takut kepada Tuhan dan kita tetap berdoa supaya satu waktu Tuhan lakukan musibah ini dan kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. Nah, pada saat saya menyiapkan firman Tuhan, maka Tuhan menaruh di hati saya sebuah kata. Kata itu sederhana, yaitu setia. Kata yang sangat sederhana, tetapi dapat mengandung arti yang luas dan dalam. Kita sering sekali berkata setia, tapi apakah kita mengerti esensi dari setia ini? Ya, saya mari di dalam kata setia ini ada dalam bahasa Inggris berkata atau ditulis loyal atau faithful. Di dalam bahasa aslinya dikatakan pistos, di mana ada sebuah keterikatan antara dua atau lebih pihak-pihak yang saling bersepakat untuk terikat satu dengan yang lainnya, dengan syarat ataupun tanpa syarat, tapi biasanya tentu dengan syarat, ya. Nah, bukti untuk pembuktian pemenuhan kata ini adalah dengan patokan waktu untuk menentukannya. Biasanya digambarkan dengan kata sampai akhir. Jadi artinya setia sampai akhir, setia sampai mati, sampai akhir hidup ini, ya. Jadi setia berarti berpegang teguh, patuh, taat pada janji, pendirian, tetap dan teguh hati dalam ikatan persahabatan, dalam ikatan keluarga, ya. Contohnya bahwa ada satu ikatan perjanjian, ya. Jadi tidak mungkin kalau orang tuh hanya setia dengan dirinya sendiri. Orang yang berkata setia terhadap dirinya sendiri itu orang yang barangkali kita berkatakan egois, ya, tidak mau tahu. Tapi Allah kita adalah Allah yang sangat rindu mengikat perjanjian setia dengan umatnya. Dia tidak sendiri, dia tidak Allah kita itu bukan Allah yang mau hidup sendiri, ya. Dia sangat ingin dan dia sangat mengasihi manusia. Nah, coba kita baca bersama-sama ayat yang ingin saya bacakan bersama, yaitu dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Ya, silakan tolong dibacakan Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang
orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, kita membaca di sini kata setia. Allah kita Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap siapa? Terhadap orang yang kasih kepadanya. Ayat ini adalah ayat di mana Allah mengikat perjanjian kasih. Di dalam bahasa Inggris dikatakan covenant, ya. Kasih yang janji yang lebih kuat, ya. Jadi kekuatan janji itu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah mau kita juga dapat memilikinya. Kasih setianya itu pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, sebuah perjanjian itu dimeteraikan dengan darah. Ada darah di situ untuk menyatakan bahwa begitu kuatnya ikatan janji itu, ikatan janji setia itu. Nah, begitulah Allah sudah menyatakannya di dalam Yesus Kristus. Dia utus anaknya yang tunggal, ya. Dia disalib, dan darahnya itulah yang menjadi meterai keselamatan buat umat manusia yang percaya. Itu sebabnya marilah kita juga mau mengerti bahwa Allah bukanlah Allah yang saya katakan tadi, bukanlah Allah yang setia dan tidak ada yang Dia inginkan. Dan tadi dikatakan di dalam arti pistos itu satu ikatan janji yang bersepakat untuk terikat satu dengan yang lain, ya. Jadi kita melihat ikatan janji yang Allah berikan kepada kita, yang Allah mau kita juga mempunyainya, yaitu ikatan janji setia. Contohnya janji setia suami istri, janji setia di dalam pekerjaan, di kantor, ya. Bagaimana ada kesepakatan kerja, kesepakatan janji yang harus digenapi, ya. Jadi kita melihat di sini Allah sangat rindu bahwa anak-anaknya itu mengikat janji kepada Allahnya, kepada Tuhan. Dia sangat rindu melihat janji setia kita itu kepadanya tidak putus-putus, ya. Jadi berkesinambungan sampai akhir, sampai mati, ya. Kita tahu bahwa di dalam Wahyu dikatakan bahwa setialah sampai mati, ya. Jadi kita melihat betapa besar kasih Allah itu, betapa besar setia Allah. Karena Dia adalah Allah yang setia, maka Dia juga mau umatnya juga setia, setia kepada Tuhannya, setia kepada Allahnya. Dan saudara-saudara, kasih setia Allah itu bukan hanya diberikan kepada umatnya. Di dalam Injil Matius dikatakan juga bahwa Allah memberikan kebaikannya, kesetiaannya, baik kepada orang yang jahat juga kepada orang yang baik. Dia memberikan matahari kepada orang yang jahat, Dia memberikan matahari, Dia memberikan hujan kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Tetapi janji Allah yang Dia katakan, yang ditulis ini adalah satu janji dengan keterikatan. Di mana keterikatannya? Yaitu dikatakan, jadi ada syarat, ya. Dikatakan dalam ayat itu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang. Nah, kita lihat di sini tidak kepada semua orang. Jadi kasih setia ini beda dengan kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Dia memelihara orang yang jahat dan yang baik, kata di dalam Matius, ya. Tapi ini adalah satu ikatan janji yang diharapkan oleh Allah tidak
akan putus sampai seluruh janji Allah tergenapi dan seluruh janji kita kepada Allah juga digenapi. Ada amin saudara? Ya. Jadi saudara bisa mengerti, itulah artinya yang dikatakan pistos, ya, berkesinambungan, ya, tidak putus-putusnya, ya, loyal, ya, ada juga berarti dapat dipercaya. Jadi kita mengikat janji kepada seseorang yang kita percaya. Tidak mungkin kita mengikat janji atau mengadakan satu perjanjian setia terhadap janji itu kepada orang yang kita tidak percaya. Ya, begitulah kasih Allah, kasih setianya itu, ya, janji-janjinya. Ya, Dia mau kita terikat dengan janji-janjinya, ya, dan kita mengikatkan diri dengan kasih setia Allah itu, ya. Dan tetapi syaratnya adalah Dia katakan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, yang kasih kepadanya, yang setia, yang mau setia, yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Jadi syaratnya kalau mau melihat Allah setia terhadap kita, ya, kita juga harus setia kepadanya. Kita pun harus mengikat janji, ya, dengan Allah kita yang heran dan yang berkuasa itu. Dan syaratnya adalah kita menurut perintah-perintahnya. Nah, kalau kita baca terus di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ngeri juga, ya. Jadi jangan sampai kita katakan setia dengan mulut ini, tapi sebenarnya dalam hati kita tidak setia. Ya? Itulah yang Allah inginkan. Mengapa sampai terjadi keadaan sekarang ini? Seperti Allah memaksa umatnya, Allah memaksa manusia untuk mengingat Allah, mengingat Tuhan yang sudah menyiapkan atau yang sudah memberikan hal-hal yang pemeliharaannya yang heran itu, baik kepada mereka yang belum kenal Tuhan seperti kita, ya, tapi terlebih kepada umat tebusannya. Jadi marilah kita ingat hal ini. Nah, sebagai contoh di dalam Alkitab, setia yang bagaimana itu, tentu hal setia ini bisa diuraikan dengan berbagai cara. Tapi yang Allah taruh dalam hati saya, yaitu kita baca di dalam Daniel, ya, seorang Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya, itulah setia, itulah dan dikatakan dalam bahasa Kristus itu, ya. Ya, di situ dikatakan bahwa Daniel setia dan tidak ada didapati kesalahan dan kelalaian. Nah, ini seringkali kita lalai, ya. Kenapa Allah melihat kalau kita berbuat satu kelalaian atau kita itu sama dengan kita sudah tidak setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan Allah mau supaya kita mengikat janji atau memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan. Terlebih hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat, di mana kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pengambil surga, yaitu Yesus. Ya. Kita perlu satu kesetiaan yang bukan hanya janji biasa, tapi satu covenant. Nah, di dalam hal itu ada darah yang mengalir
juga ada korban, ya. Nah, kita melihat contoh yang lain lagi. Musa juga seorang yang setia di dalam rumah Allah, kata kitab Keluaran, ya, Musa. Tetapi ada seorang yang dikasihi Tuhan, yang tadinya sangat setia kepada Tuhan, ya, dia menurut perintah Tuhan, tapi pada akhirnya didapati dia tidak setia, sehingga apa yang terjadi? Dialah Saul, dia mati, ya. Itu ada, ya, di dalam, ya, kita lihat di dalam Perjanjian Lama bahwa Saul mati karena tidak setia, karena tidak menurut perintah-perintahnya, ya. Tapi kita tidak mau menjadi seperti Saul yang tadinya begitu setia, begitu rendah hati, begitu berpegang teguh kepada Tuhannya. Terjadi sesuatu di mana dia melepaskan janjinya, dia tidak menepati janjinya kepada Tuhan, ya. Dia tidak setia dan akhirnya dia mati, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Ulangan 7 tadi, ya, bagaimana ayat 8, ya, saya mundur ayat. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Jadi pada zaman nenek moyang daripada bangsa Israel, ya, Abraham, Ishak, Yakub itu, Allah sudah membuat satu covenant, satu perjanjian yang kuat, ya, pakai sumpah, dikatakan sumpah di sini. Tapi kita tahu bahwa itu ada darah yang tertumpah untuk janji kesetiaan itu. Nah, puji Tuhan. Jadi tadi sekarang kita lihat contoh di Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Baru tentunya yang paling baik adalah Yesus sendiri, ya. Dalam Filipi 2 ayat 8, bisa tolong dibaca Filipi 2 ayat 8, atau mungkin saudara sudah tahu semuanya, ya. Yesus taat kepada Bapa sampai mati. Yesus taat, ya. Yesus setia, ya. Di dalam kata setia itu ada ketaatan, ya. Ada loyalitas, ada ada. Jadi Allah Bapa percaya, ya, dipercaya. Kesetiaan Yesus itu Allah Bapa tidak ragu. Dia yakin pasti anakku ini atau Yesus itu pasti akan tetap setia kepada apa yang sudah menjadi rencana Bapa. Dan kenyataannya memang benar, Yesus setia sampai mati untuk keselamatan kita. Tapi kita lihat Paulus, boleh dibaca 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Tolong 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Di situ Rasul Paulus membuktikan ikatan setia kepada Tuhannya. Tolong dibaca 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Maukah saudara kita memelihara iman kita? Artinya kita setia sampai akhir, setia sampai kehidupan kita di dunia ini berakhir, atau kita bertemu dengan Yesus di surga. Kesetiaan, satu ikatan, bukan hanya setia yang kita selalu sebut-sebut, tapi ini satu ikatan janji dengan Tuhan. Aku mau setia Tuhan sampai mati. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menuntut, atau Tuhan sedang berkata, mana kesetiaanmu terhadap aku, mana? Banyak kita gereja Tuhan, kita ini banyak sudah terkontaminasi dengan dunia, banyak hal. Itu sebabnya Bapak Gembala juga berkata,
Tuhan ini dengan virus corona ini dia sedang membawa atau mau menarik perhatian dari orang-orang dari dunia ini, menarik perhatian kepada Allah, kepada Yesus yang dia setia adanya, ya, puji Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saudara, bagaimana keadaan saudara? Apakah kesetiaan saudara itu sudah seperti ikatan janji yang kuat sampai mati? Kehidupan janji suami istri pun seperti itu kan, sampai mati, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan, ya. Rasul Paulus selalu berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang sudah lebih dulu setia terhadapnya, Allah yang sudah lebih dulu membawa dia untuk mengerti kesetiaan Tuhan pencipta alam, ya. Yang tadinya dia tidak kenal, tapi melalui Yesus Kristus dia mengenal kasih setia Tuhan itu, sehingga dia mengikat janji begitu rupa. Dia tinggalkan duniawi, dia tinggalkan hal-hal yang dianggap sampah, ya. Itu menyatakan bukan karena dia sombong berkata aku anggap itu sampah, tidak, tapi karena setianya, karena kasih setianya kepada Tuhan, kepada Allah, dia lakukan itu, ya. Darahku sudah mulai tercurah. Dia tahu bahwa dia akan mati, tapi dia mati dengan membawa kesetiaannya kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, saya tidak akan menguraikan lebih lanjut. Saudara sudah tahu semua kata setia itu, tapi ingatlah bahwa sekarang mari kita periksa diri kita masing-masing. Masih setiakah kita? Atau kita sudah mulai luntur, sudah mulai melihat ke kiri dan ke kanan? Di dalam Timotius dikatakan, Timotius pasal 1 kalau tidak salah, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan banyak orang akan undur dari iman, ya. Jadi setia juga itu artinya mempunyai iman yang teguh, iman yang berkesinambungan, ya. Iman yang nggak putus-putus, ya. Nggak nanti putus, nanti nyambung lagi. Nggak begitu kesetiaan itu, ya. Seperti kehidupan di dalam suami istri, masa ia putus nyambung, ya. Itu sih bukan setia namanya. Tapi Allah ingin sekali, Allah rindu sekali mempunyai gereja yang mempunyai ikatan janji setia ini, setia sampai mati. Haleluya. Maukah saudara? Maukah? Beranikah saudara berkata, Tuhan, aku mau setia sampai mati, sampai akhir, dan aku akan bertemu dengan Tuhanku yang sudah berjanji setia terhadapku, dan aku pun setia terhadapmu. Itulah janji setia, itulah arti kata setia yang sesungguhnya. Setia yang mempunyai isi ketaatan, dapat dipercaya, ya, dan juga ya melakukan perintah-perintahnya. Karena kita mengasihi, kita setia, dan kita pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Saya kira saya tidak menguraikannya lebih panjang. Oh ya, ada satu ayat sebagai ayat yang terakhir di dalam Amsal 3 ayat 3. Tolong dibacakan Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Puji Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal 3 ayat 3. Taruh dalam hatimu, dalam hatiku, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tapi kalungkanlah itu pada lehermu dan taruh itu pada loh hatimu. Puji
Tuhan, sekian renungan firman yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Biarlah kita tetap setia sampai mati. Haleluya. Kita menyanyikan lagu itu sebelum kita masuk ke dalam doa. Haleluya. Setia, setia, setialah sampai mati. Haleluya. Mari saudara, kita periksa hati kita, periksa hidup kita. Tuhan tidak lama lagi akan datang kembali. Masih setiakah kita? Setia, setialah. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Setia berbakti pada Tuhan. Setia memuji nama Tuhan. Setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Setia, setia berbakti pada Tuhan. Setia memuji nama Tuhan. Setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setialah. Haleluya. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau memperbaharui ikatan janji setia kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah mulai lemah karena keadaan. Mungkin saudara kecewa melihat keadaan yang saudara alami saat ini. Ingatlah, Allah kita yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Satu demi satu janji-janjinya akan digenapi bagi umatnya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih. Engkau sudah terlebih dahulu setia. Engkau sudah terlebih dahulu menyatakan kesetiaan-Mu di dalam dunia ini, tapi juga terlebih bagi umat Allah yang percaya kepadamu. Tuhan, ampuni kami kalau ada kasih setia kami yang tidak sempurna, belum sempurna Tuhan. Tetapi di hari-hari yang terakhir ini, Engkau sangat rindu untuk mempunyai satu gereja, mempunyai anak-anak, mempunyai umat yang mengikat janji setia, mengikat janji kasih setia yang tidak akan dapat diputuskan oleh apapun juga. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Begitu setianya Dia. Begitulah Tuhan, kami mohon kepadamu supaya umat Allah, seluruh jemaat
pokok kelapa pun mempunyai kasih setia seperti Engkau inginkan ya Tuhan. Berkesinambungan, mempunyai iman yang teguh. Apapun yang dialami, Engkau pasti memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih. Kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan pencerahan dalam hati kami sekalian, bahwa sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah janji-Mu, dan ajar kami supaya kami juga berani berkata, aku tidak akan meninggalkan Engkau, aku tidak akan berbalik, aku tetap setia sampai akhir, setia sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau setia kepadamu. Puji Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bersama-sama telah diberkati dengan kebenaran firman Allah yang berbicara kesetiaan. Marilah kita mau tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita bersyukur, berterima kasih. Saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Allah, oleh pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dilawati oleh Tuhan. Tuhan berikan roh kesetiaan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akhiri ibadah kita dengan bersyukur. Kita mau berdoa buat pemerintah kita, buat para medis, para dokter yang sudah bekerja keras. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan lalukan virus yang jahat ini, dan kita menerima kemenangan daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu bahwa kami harus setia kepada Tuhan, karena Engkau juga sudah membuktikan Engkau setia kepada kami ya Tuhan. Itu sebabnya kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah, kemurahan, karena kesetiaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dan saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah kami, khususnya bagi Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden dengan seluruh kabinet, bahkan seluruh pemerintahan yang sedang bekerja keras saat-saat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang sedang bekerja di rumah-rumah sakit, bahkan di mana saja mereka berada. Lindungi mereka, darah Yesus membungkus mereka, sehingga mereka boleh bekerja maksimal. Mujizat Allah terjadi, bilur-bilur-Mu menyembuhkan yang sakit. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, jaga juga para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Engkau jauhkan dari segala penyakit Tuhan, segala mara bahaya, bahkan virus-virus yang jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami hidup dengan tenang dan tetap memandang kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan ya Tuhan. Kami hidup dalam bersuka cita di dalam Engkau. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berikan hati yang gembira kepada seluruh jemaat-Mu, bahkan semua yang berharap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan doa sembahyang kami ini. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita. Biarlah berkat Allah melimpah dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Berkat Roh Kudus akan menyertai, melindungi, menjaga kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.